Ya, 各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi. Ya, sahabat dan saudara sekalian, hadirin semuanya yang terkasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur dan terima kasih Sang Hyang Adi Buddha, Miming Shangti. Minggu hari ini dan memasuki bulan Agustus yang baru ini. Kita baru 4 hari melewati bulan Juli dan tidak terasa 2 minggu terlewati juga pada saat kita buka kelas Dharma yang ke-6 di Vihara Heming cabang Bali. Semoga berkat-Mu menyertai dan melindungi kami semua selalu sehat dan bahagia. Silakan untuk Ibu Sinta membacakan topik hari ini, di mana adalah sebuah surat naskah ceramah sesuai topik sahabat yang terkasih untuk guru filosof Hong yang ada di Taiwan. Saya Charles mempersilahkan. 谢谢. Selamat pagi saudara sedharma yang terkasih. Konon surat naskah ini ditulis oleh Yi Danju di Bali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Sinta, saya bacakan. Sahabat yang terkasih, ketika kanak-kanak, Anda akan merasakan sulit memahami kehidupan ini, sekalipun sudah mulai sekolah. Sulit pula untuk segera mengerti mereka yang lebih dewasa dari kita. Namun hal ini tidaklah kita mundur. Tidak berarti membuat kita berhenti tumbuh dan memiliki pengetahuan serta menimba ilmu pengetahuan yang lebih lengkap dan mencapai perfect atau sempurna. Yang perlu kita lakukan adalah terus belajar untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik dan semakin utuh. Jika kita telah tumbuh dewasa, kemudian bekerja, mencari nafkah, menjadi guru, dan berumah tangga, apa respon Anda ketika anak Anda berkata, "Mami, aku lapar sekali. Maukah Mami membuatkanku makanan?" Tentu Anda akan segera membuatkan makanan baginya. Begitu pula anak-anak bertanya, "Papa, aku mau bermain, jalan-jalan. Maukah Papa dampingi, temani aku ya, Pak?" Makna dari kepolosan dan nada-nada alami di atas tadi disimpulkan pada umumnya manusia itu selalu berbuat baik terhadap anaknya, atau guru berbuat baik kepada muridnya, berbuat baik terhadap dirinya sendiri, begitu pula terhadap orang lain. Inilah ajaran Guru Dharma Maha Agung kita, Bodhisattva Siddhartha Gautama, atau Sujya Monifo. Sehingga mereka dan kita ini merasa bahagia di dalam membina relasi dengan sesama. Dan inilah topik hari ini, kita miliki sahabat yang terkasih atau Chin Ai de Pengyo. Sejenak kita petik 3 kosakata ini. Yang pertama, paradoks. Yang kedua, opposite. Dan yang ketiga, upside down. Kita bahas lebih detail di dalam naskah 3 kosakata ini pada bagian puja bakti yang akan datang. Ditulis, kita singkat dulu 3 kosakata tersebut dalam pengertian perlawanan. Tidak dipungkiri dalam kehidupan ini, ternyata ada juga orang yang menjadi musuh atau seteru atau lawan terhadap kita.
Maka tentunya arena konflik batin yang bertarung ialah, haruskah kita munculkan trik pembalasan, berbalas jahat, atau berbuat sesuatu yang baik bagi hidupnya? Sekali lagi, ajaran Buddha menuntun kita ke jalan yang benar, yang baik. Mari kita pelajari 5 sabda syairnya. Yang pertama, Dhamma pada 183. Yang kedua, Anguttara Nikaya 4 ayat 30. Yang ketiga, Dhamma pada 6 ayat 76. Yang keempat, Dhamma pada 6 ayat 77 dan 78. Dan yang kelima, Sutta Nipata ayat 45 dan 46. Kelima sabda syair tadi yang ditulis di dalam kitab Tripitaka ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa memiliki berseteru atau musuh bukan harus dijadikan musuh untuk seterusnya. Seteru atau musuh, kita jugalah insan yang membutuhkan kebutuhan. Itu menggambarkan bahwa ada saatnya berseteru. Kita sangat membutuhkan apa yang diperlukannya dalam hidup ini. Dan kita sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Mendorong kita untuk dapat memperhatikan dan memenuhi kebutuhan seteru atau musuh kita. Ajaran Buddha mengajak supaya kita berbuat yang baik, yaitu yang sesuai kebutuhan seteru atau musuh kita. Dengan demikian, kita memperlakukan seteru atau musuh kita dengan cara yang berbeda, yang bernilai. Saya, Yi Danju, bertemu seorang guru filosofi senior Hung dari Taiwan. Beliau juga menegaskan bila kita berbuat baik kepada musuh atau seteru kita, maka sebenarnya kita sedang melakukan perintah Buddha dalam kehidupan ini. Meskipun perbuatan baik itu sangat sederhana, sulit bagi insan melakukannya. Tetapi Sang Hyang Adi Buddha atau Mingming Sangti yang akan melihat pada tindakannya. Perlakuan kita yang baik. Beliau beranalog. Setiap orang mestinya memiliki sebutir berlian. Orang belajar mendalami apa itu Chiu Tao. Chiu Tao adalah membuka jalan kearifan ketuhanan atau melewati jalan samsara menuju nibbana. Tidak semua orang yang telah Chiu Tao atau dianalogkan memiliki sebutir berlian dapat menjaga berlian itu berkilau semestinya atau selamanya. Terkadang sudah tertutup abu. Kita jangan biarkan berlian itu yang bukan semestinya terbentuk untuk kabur atau tidak bersinar terang. Merawatnya adalah sangat sederhana. Pilihannya yaitu datanglah ke puja bakti, Chiu Tao atau membina diri. Setelah kita Chiu Tao, ibaratkan kita memiliki sebutir berlian yang bersinar. Setelah itu kita harus Chiu Tao. Bertanggung jawab merawat sebutir berlian tersebut agar tidak berdebu
menutupi sinar kemilaunya. Xiu Tao dan Xiu Tao tidak dapat terpisahkan. Memiliki berlian, Xiu Tao, tidak ada sinar. Berlian ini sangat tidak bernilai lagi karena tidak Xiu Tao atau membina diri. Demikianlah analogi dari guru filosof Hong Laoshi dari Taiwan. Pada saat menjalin sebuah relasi dengan sesama, tentunya kita juga mengalami perseteruan dengan mereka. Mereka itu adalah perseteruan atau musuh. Selalu datangnya cenderung dari orang dekat, orang yang kita kenal, kelompok sendiri, orang dalam. Apabila hal itu terjadi karena kesalahan dari kita, jangan takut untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Namun, apabila kesalahan itu bukan berasal dari pihak kita, maka Alkitab telah menunjukkan pada kita ini agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetap berpegang pada ajaran Sang Bodhisattva Siddhartha Gautama, Guru Dharma Maha Agung kita. Lakukan dengan setia dan tulus, dan Sang Hyang Adi Buddha akan menyertai setiap kita yang taat terhadap ajarannya. Ingat kembali, ketika tadi kita menjelaskan pada masa masih kanak-kanak, meminta makan pada saat lapar, meminta main ketika tiada teman mendampingi. Pemahaman dari surat naskah sahabat yang terkasih, 亲爱的朋友, telah memodali kita berlimpah ruah. Walaupun berjalan pada saat kita tua, ketika itu kita lapar dan haus, ketika kita sendirian, dari siapakah kita bisa meminta? Dengan siapakah kita bersenda gurau lagi? Pada bagian ini kita diingatkan supaya kita terus-menerus mewarnai kehidupan ini dengan membangun relasi yang kuat dengan sesama. Membangun relasi yang kuat, inilah album memori kehidupan kita. Hingga akhir surat naskahku ini, kita memiliki sahabat terkasih, 亲爱的朋友. Dan kalimat ini telah digunakan di seluruh dunia pada awal ucapan berkenalan dan sahutan di dalam kata sambutan. Sahabat yang terkasih, 亲爱的朋友. Hong Laoshi, Taiwan, dari Idanju, Indonesia. Ada pepatah mengatakan, 见个朋友嫌少，一个敌人嫌多。 ribuan teman masih terasa kurang, satu musuh terasa banyak. Surat naskah ini telah dibaca dengan seksama. Saya, Sinta, saya kembalikan kepada Saudara Charles. Ya, 谢谢. Tadi saya mendengar, saya juga cermati dua tokoh yang saling berdialog. Ternyata ada suatu subjek vihara di Bali difungsikan berlawanan dan disalahgunakan. Tentunya penyelesaian secara tegak lurus ajaran Buddha sangat diharapkan. Penyelamatan utama tentunya umat-umat yang ada di sana, murid-murid yang ada di sana.
Ini bagian kecil yang kita ketahui. Mari kita memilih untuk menganut dan mempraktikkan nilai-nilai yang baik dengan relasi, sahabat, umat setiap hari. Anda mendaki ke arah atas yang lebih tinggi dalam hidup, dan hidup Anda akan berjalan ke arah yang akan selalu membuat Anda merasa lebih bahagia. Bisa jadi Anda tidak selalu membuat Anda sendiri merasa bahagia dan belum tentu harus memiliki setiap keinginan. Namun Anda akan menjadi orang yang diinginkan, bukan menjadi orang yang dimusuhi atau perseteruan. Sekarang mari kita lanjut, dan inilah kesempatan yang kita tunggu-tunggu, kesaksian dari Hong Lao Shi kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Silakan. 谢谢。各位家人，大家好。 Ya, semuanya apa kabar? 好，后学来做一次哈，就是这次去巴厘岛，后学来做一下这个见证。 Ya, kali ini Hong Lao Shi akan share ya, membagi kesaksian yang ada saat berkunjung ke Pulau Bali. 第一个见证呢，就是在巴厘岛的时候，我就是听到这个于坛主啊跟洪老师在谈话。那他们谈话的内容，我就觉得说，哦，这个内容很好，好，我就学了一课。好，那我就来描述一下哈这个故事。那这个故事就是以前哈有一间就是那个庙，那因为那一天就是关公生日，然后非常的热闹，然后从庙的那边看过去，就看到一个男生在化缘。 Ya, jadi ini adalah kesaksian yang pertama. Saat itu di Bali, ya, Hong Lao Shi kita mendengar Yu Tanzu bercakap-cakap dengan Hong Lao Shi dari Taiwan itu. Satu pembelajaran yang saya dapat, Yu Tanzu berkisah. Konon di sebuah kuil, saat itu hari ulang tahun dari Quan Kong, ya, ramai sekali. Dari teras kuil beliau melihat seorang anak lelaki yang sedang minta sedekah. 那像这种状况，我们常常看到嘛，哈。可是我们在庙里面看到这种现象是常常就看到了。好，可是这远远的地方呢，就看到一个妹妹在流着鼻涕，可能是感冒。好，那后面来的就是有一个群，就里面有一个老人，好，他就拿出这个3张的钱，好，一张就10万。 一张5万，一张2万的钞票，他就交给这个男生，这个小男生。那这个小男生呢，就接过来，他接过这个钱以后，就一张一张的算，看。 Ya, fenomena semacam ini sudah lumrah ya kita lihat di kuil. Dari kejauhan terlihat adik perempuannya itu sedang ingusan alias lagi pilek. Lalu ada seorang tua mengeluarkan 3 lembar uang kertas, pecahan 100.000, 50.000, lalu 20.000. Kemudian diberikan kepada si anak lelaki tersebut. 3 lembar uang kertas tersebut diterima oleh anak laki itu dan dilihat satu persatu uang kertas tersebut. 结果下来就发生什么事情，你们知道吗？这个。 男孩拿了这个钱以后啊，好，他就拿了一张2万，剩下的10万跟5万呢就退回，就退回这个老人。那当时这个被退这个老人也觉得很惊讶，为什么这个小男孩是这样子呢？为什么他只拿走这个2万而已呢？其他的钱不拿？ Ya. Lalu apa yang terjadi? Si anak laki itu menerima atau mengambil 1 lembar saja pecahan yang bernilai 20.000. Serta sisa 2 lembar uang kertas yaitu 100.000 dan yang 50.000 tersebut itu dikembalikan kepada seorang tua tersebut. Ini tentunya kita heran, kok demikian, kok bisa gini ya. Si anak itu mengambil selembar pecahan uang 20.000 saja.
然后呢，这个好奇的老人呢，就跟他的家人就是跟他的家人跟孩子准备要回家。可是他要回家的时候，他又走到这个小男生的前面，他是问他：你为什么不把这个钱全部拿走啊？你也需要，你看你的妹妹可能生病啊，感冒啊。Ya, lalu si orang tua itu penasaran bersama keluarganya, anak-anaknya. Pada saat mau pulang menghampiri lelaki tersebut. Bertanya, kenapa kamu tidak ambil semuanya? Kan kamu lagi membutuhkan, kan kamu butuhkan uang tersebut. Lihat, adikmu aja sedang pilek, sedang sakit. 那这个男生呢，就回答这个老人啊，他说：我只拿2万块，因为我希望叔叔下次再来这边的时候，我能够看到叔叔，叔叔也能够看到我，会记得我。如果我希望你就是我常常看到叔叔，或许有一天我会你会更了解，然后我也会记得你这个恩。 Ya, lalu si anak laki itu menjawab, saya mengambil uang 20.000 saja itu karena saya berharap Om, ya susu bisa datang lagi ke sini, bisa ketemu lagi saya di sini dan mengingat saya lagi. Saya harapkan jika Om sering ketemu saya akan mengenal lebih dalam mengenai Om tersebut. Mungkin suatu saat saya nanti bertumbuh besar, dapat membalas ini semuanya. Dan kita tentunya di kehidupan ini terus-menerus melukis kenangan yang paling indah bagi kita bersama. 那这个感动的故事呢，就是我们如果还想再了解更多，我们可以就是请教一下这个语坛主。 Ya, pendalaman dari kisah ini ya, tentu saja kisahnya pasti ada detail yang lebih banyak ya. Semoga suatu saat kita bisa bertanya langsung lagi pada Yudhansu. 因为这是我听到他们2个说话的一部分，所以我拿来做见证。 Ya, nah inilah apa yang Lausu dengar ya, sebagian kecil saja dari percakapan kedua tokoh tadi. Itu kesaksian yang pertama. 那第二个见证这个就是有时候很多事情明明就是好像无形当中就是明明上帝安排好的。 Ya, ini adalah lalu kita beralih ke kesaksian yang kedua. Ya, terkadang hal-hal yang terjadi itu seperti sudah direncanakan ya dari Miming Santi ya, dari langit. 好，那今天或许要见证的就是说。 我们当初很辛辛苦苦的找钱，然后去建设这个巴厘岛。当初去开荒的人就是后学，也就是我，那把它弄得干干净净的，很干净。这个当初我们几个人就是一起奋斗，就把这个佛堂建设起来了。那 也有留下一些学生一些后学，那这些学生这些孩子也都长大了，可是有时候就是因为很久没有去看他们了，所以就想去看看他们。那后学就有联络的，我就联络他们过来佛堂，让后学看看。 Ya, ini kesaksian yang kedua ya. Jadi tersebut ya satu Fotang di Bali ya, dibangun dengan keringat umat. Apa yang saya lihat perubahan dari Fotang di Bali itu sungguh tidak bisa kita bayangkan. Saya yang membangun, saya bersama umat dahulu merintis tatkala kita ketemu lagi. Jumlahnya sisa hanya beberapa orang saja dan beberapa anak-anak kecil yang sudah mulai beranjak dan mulai tumbuh dewasa. Dan ini pun tidak begitu jelas. Ya, karena sewaktu saya hendak ke sana, saya sudah terlebih dahulu mencari dan mengkontak kembali ya mereka untuk datang ke Vihara Bali.
那后学就是看到就是有一个小女生啊，那我就问她，哦，你的哥哥为什么没有来啊？哦，她这个小女生她就回答我，她说我的哥哥在这里学不到知识，学不到东西，好，反而他在学校里面学的东西比较多。Ya, seorang anak perempuan kecil, ya, saya bertanya kepadanya, abangmu kok tidak datang lagi? Dia menjawab, di sini tidak bisa saya mendapatkan ilmu dengan baik. Lebih baik saya tekuni pelajaranku aja di sekolah. 后学听到这个小女生讲这个话，后学就非常的宝贵啊哈。虽然她是一个应该是小学1年级吧，那时候后学看到她的时候，她才 SD，不是幼稚园呐，现在可能是上小学了，反正就是还是很小啦。后学听到这个话以后，我就觉得说，一幕后学真的是觉得说，他虽然是小孩子，可是他讲出来的话。我们可以从他的话能够学到知识，我们可以想学习，好，因为如果你想学习，是不会受这个时间环境的影响，在每一个时段，我们都能够学到这个新的课程，新的礼仪跟知识哈。Ya, jadi dulu pertama kali ketemu itu anak perempuan ini masih kecil ya, kira-kira masih di taman kanak-kanak dan sekarang mungkin baru beranjak ke sekolah SD ya, tingkat SD. Wah, dari seorang anak perempuan kecil ini aja ya, Xiao Mei, saya mendengarkan ucapan yang sangat bernilai. Ini tentunya saya sendiri pribadi pun harus lagi menimba ilmu dari kata-kata anak perempuan tersebut. Disinilah kita yang mau belajar tanpa batas waktu dan tempat. Kita senantiasa mendapatkan pelajaran-pelajaran budi pekerti dan ilmu pengetahuan yang baru. 好，所以后学很担心呐，很担心。好，所以我们再继续讲下一个故事。好，所以这个释迦牟尼佛他就有告诉我们，哈，就是说，纵使有1000个人好拉倒你，好，1000个人嘴巴骂你，那你要请记住那个人犯了什么过错，相信。明明上帝会捍卫我们，会保护我们。Ya, saya sangat prihatin dan saya lanjutkan saja cerita berikutnya. Ya, jadi ada satu ajaran ya dari guru agung kita. Meskipun ada 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, 1000 mulut mengumpat-umpat Anda, perhatikan orang itu ada kesalahan apa. Percayakan Miming Shanti yang nantinya membela kita. 好，那再下来呢，我们就是再来讲一个故事这个真实故事。今天要讲的真实故事，它题目呢刚好与上面的讲题相同，所以讲题就是亲爱的朋友。Kisah Dharma Sejati hari ini kebetulan temanya sama dengan topik Puja Bakti hari ini, yaitu sahabat yang terkasih. 那这里面的主角呢，一个就是谢许，一个就是张志，因为他们一起在中国读书，那他们同住在一间宿舍里面。那这个真诚的那个谢许呢，他很愿意每天就是背着这个张志啊，这个同学啊。背了3年，为什么要背他3年？因为他这个同学啊，就患了那个肌肉萎缩啊，就是他的脚啊变成很小很小，就走路不方便。Ya, kisah ini dimulai dengan seorang anak laki yang bernama Xie Xu, seorang remaja berusia 18 tahun. Dia SMA di Daxu High School, ya Daxu Kaozhong di Xuzhou, Zhongguo Dalu di Tiongkok sana. Xie Xu satu asrama dengan Zhang Zhi. Ya, Xie Xu yang tulus ini rela menggendong Zhang Zhi, teman sekelasnya ini setiap hari selama 3 tahun lamanya. Ternyata Zhang Zhi ini menderita penyakit
yaitu penyakit distrofi otot, yaitu masa ototnya melemah sejak 3 tahun yang lalu. 那因为他的脚走路没有力，走路很困难哈，所以这个故事呢，就很感动哈。这个谢许哦，他背着他的朋友，就从宿舍，然后走到学校哦，走到吃饭的地方哦，走到餐厅，然后再回到宿舍。 Ya, jadi ototnya itu melemah dan sukar sekali untuk berjalan. Kisah ini sangat mengharukan ya, di mana Xie Xu setiap hari selalu menyediakan punggungnya untuk menggendong temannya ini, teman seasramanya ini. Mulai dari asrama ke sekolah, dari kelas ke kantin, dan kembali lagi pulang ke asrama. 所以很棒啊，这个故事很棒。那这两个班上最好的学生哈，就是谢许就激励的哦，学校就是鼓励他的就是他的行为呢，就让其他的学校的学生哦就记录起来，然后就是把他们记录到全世界哦，甚至还帮助他们。 所以这个张志在这个3年以内，他都没有缺课，哦，所以这个就是真诚善良就成为这个朋友的种子。所以不管我们身在环境在哪一个地方，我们都可以向人表示这个善意，能够带给别人这个幸福跟帮助。Luar biasa ya. Keduanya ini adalah siswa terbaik di kelasnya. Xie Xu menginspirasikan kepada murid-murid lain di sekolah ini. Bahkan kisah mereka berdua tercatat di seluruh negara. Dengan bantuannya, Zhang Zhi tidak pernah absen sekolah selama 3 tahun itu. Ketulusan dan kebaikan adalah benih untuk bisa menjadi sahabat yang baik. Meskipun kita berada dalam keadaan sulit, tetap menunjukkan kebaikan hati kepada sesama, dapat membawa berkat dan pemulihan dalam hidup kita. 所以朋友就是，当你有困难的时候，每个人都离开你，可是他却会来到你的身边，陪伴着你，所以就是想真正的朋友，不喜在我们快乐的时候。 在我们的身边，我困难的时候，他也是在我们的身边。Ya, maka sahabat adalah seorang yang menghampiri Anda, menemani Anda. Di saat orang lain mungkin meninggalkan Anda, ya, dia senantiasa menemani Anda. Artinya seorang sahabat yang sejati bukan hadir di kala senang saja, melainkan juga saat keadaan kita sedang susah. 所以由这个故事，就是由这件事情，所以不管每一件事情，就是可以让我们成为这个真诚的朋友，所以当朋友需要帮助的时候，我们没有理由去推辞啦，所以我们将会成为这个地球上的光，甚至是盐，每一个人都需要的。Ya. Mari jadikan diri kita sebagai sahabat yang tulus, sahabat yang baik, yang tidak beralasan ya menunda terus saat sahabat kita membutuhkan suatu pertolongan. Dan kita akan menjadi terang dan bahkan garam dunia. 所以希望这个故事的内容能够让我们有所学习，能够学习，能够有一个学习的方向。Ya, jadi sekian dari cerita ini, semoga kita hari ini mendapatkan sebuah pembelajaran yang baik. 所以孔老夫子就讲过一句话，他说：“不耻下问，就是说我们不管是孩子。” 不管是朋友，不管是做生意，不管是同学，只要有让我们学习的地方，我们都要去问。
Ya, jadi ajaran dari Hong Lao Zi yaitu 不耻下问, yaitu artinya kita tidak malu untuk bertanya. Jadi meskipun kita mendengarkan dari seorang rekan, seorang sahabat, seorang pembisnis, seorang yang lebih tua atau bahkan yang lebih muda, bahkan seorang anak kecil pun, kalau misalnya mereka lagi berkata-kata yang baik yang kita bisa pelajari dari mereka, maka janganlah malu untuk bertanya. 好，所以你求到了以后，你要修道。你求了道，虽然你这个钻石很亮，可是你如果不修道，它就会染上污垢，可能就会破裂，这个亮就会不见了。所以求道以后还要修道，还要学习，才能够运转这个命运。Ya, jadi setelah kita jotau ya, ibaratkan kita memiliki sebutir berlian yang bersinar, maka kita harus jotau untuk menjaga berlian ini untuk tetap bersinar. Kalau misal kita hanya jotau, tetapi kita tidak ada membina diri yaitu jotau, maka berlian yang begitu bagus ya, berlian yang begitu bersinar akan tertutupi dengan debu, tertutupi oleh abu yang menghambat besarnya dan kemuliaan dari berlian ini. Ya, maka jotau dan syutau itu tidak bisa dipisahkan. Dengan ini baru bisa benar-benar mengganti dan juga membantu kita memperbaiki nasib kita. 好，所以我们不要忘了哦，这句的俗语：千个朋友嫌少，一个敌人嫌多。所以谁都不愿意去塑造敌人。 Ya, jadi kita sekali lagi diingatkan sekali lagi jangan sampai melupakan satu kalimat dari pepatah ini yaitu 千个朋友嫌少，一个敌人嫌多. Ribuan teman masih terasa kurang, satu musuh terasa banyak. 好，那现在我们就进入到这个自学思考。那我们还是一样跟我们列个三个单元。 就是希望我们能够思考。Ya, sekarang kita memasuki ke 自学思考 yaitu renungan untuk belajar sendiri di mana kita sudah merangkumkan menjadi 3 pertanyaan yaitu bahan untuk kita semua bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. 第一个就是思考，你什么时候成为别人的好朋友？ 有什么因素可以阻碍我们周遭的人，建立这个牢固的关系？让我们纠正一下，我们的存在对周遭的朋友是有益处的吗？还是没有益处？为什么？ Pertanyaan yang pertama, coba dipikir, kapankah Anda menjadi seorang sahabat yang terkasih terhadap orang lain? Adakah sesuatu yang menghalangi kita membangun relasi yang kuat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita koreksi kehadiran kita itu bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi orang di sekitar kita dan mengapa. 第二个就是你觉得，你相信他就是曾经守护过我们的明明上帝吗？你相信吗？那我们要如何向敌人表达？我们就是有这个佛的爱，去让他表达，让他体验到我们对他是用佛的爱。 Lalu pertanyaan kedua, rasakan apakah Anda percaya dialah Miming Sangti, Sang Hyang Adi Buddha yang pernah bela kita. Bagaimana kita mewujudkan kasih Buddha yang telah kita alami ini kepada para seteru kita, kepada musuh kita. 那第三就是为了就是以后啦，我们能够做一个可靠的朋友，你要承诺什么？然后这个释迦牟尼佛呢，就是这么多菩萨教导他的学生成长。 我们是不是已经认识他了？ Lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Apa komitmen Anda agar kedepannya
Anda bisa menjadi sahabat yang dapat diandalkan. Bagaimana cara Bodhisattva Siddhartha Gautama mengajarkan para muridnya untuk bertumbuh? Sudahkah kita semakin bertumbuh mengenalnya? 好，那希望我们下课回去，我们要好好思考，思考我们今天的故事，今天的就是思考，让我们更进步。那下一个活动我们就交给吉峰来引导我们做这个神圣的祷告。 Ya, jadi diharapkan ya dari pembelajaran kita hari ini, yaitu dari 3 poin tadi, lalu dari cerita tadi, dari isi puja bakti tadi, ya kita bisa bersama-sama mempelajarinya, menjadi bahan introspeksi supaya kita bisa lebih maju dan lebih baik lagi. Dan sekarang kita memasuki ke bagian doa, ya sebelum kita menutup puja bakti kali ini, saya mengingatkan supaya kita semua bisa menyiapkan pikiran hati kita, supaya kita bisa bersama-sama berdoa dengan baik dan juga berdoa dengan sempurna. Ya seperti biasanya saya akan memulai ya 1-2 kata, lalu kita semua di sini akan mengikuti doa ini bersama-sama. Buddha, Buddha, jadikanlah kami jadikanlah kami sahabat yang baik sahabat yang baik dan selalu hadir dan selalu hadir di saat yang tepat. di saat yang tepat. Pembelaan, Pembelaan, pertolongannya darimu. pertolongannya darimu. Kami bisa menghibur Kami bisa menghibur dan menyemangati dan menyemangati mereka yang sedang mereka yang sedang bersedih ataupun bersedih ataupun mereka yang di dalam kesulitan. mereka yang di dalam kesulitan. Namamu dipermuliakan. Namamu dipermuliakan. Hidup kami Hidup kami bisa menjadi berkat bisa menjadi berkat serta menjadi garam serta menjadi garam dan terang dan terang untuk kemuliaan namamu. untuk kemuliaan namamu. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Namo Benshi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师的感谢天恩师的阿弥陀佛. 阿弥陀佛. Ya, sekarang sebelum kita menutup puja bakti kita hari ini, kita akan bersama-sama membacakan sabda syair kearifan yang diambil dari Anguttara Nikaya yang keempat ayat yang ke-30. Sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Hong Lao Shi kita. Dipersilahkan. 谢谢。我们现在来读这个智慧诗，安姑尼罗尼嘎亚第4章30节。他给出了一些难以给予的东西，他做了一些困难的事情，他忍住了难以阻止的东西。他告诉秘密，并保守你的秘密。他不会让你陷入困境，他不会忽视你的麻烦。这样的人应该被称为真正的朋友。 Ya, sekarang kita bersama-sama ya membacakan versi Indonesianya yang sudah ditampilkan di slide depan. Ya, kita bersama-sama membacakan sabda syair kita hari ini Anguttara Nikaya yang keempat ayat yang ke-30. Ya, mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ia memberikan sesuatu yang sulit untuk diberikan. Ia melakukan hal yang sulit untuk dilakukan. Ia menahan apa yang sulit untuk ditahan. Ia menceritakan rahasianya dan menyimpan rahasiamu. Ia tidak meninggalkanmu dalam kesulitan. Ia tidak mengabaikanmu dalam kesusahan.
Orang seperti ini patut disebut sahabat sejati. 好，那我们今天的课程就到此结束。 Ya, maka puja bakti kita, pembelajaran kita sampai di sini. 要记得每个礼拜都要回来学习，能够就是增加自己的知识。 Ya, kita mengingat ya untuk selalu ingat untuk selalu hadir dan mengikuti puja bakti kita dalam setiap minggunya untuk kita bisa menambah ilmu kita. 让自己的就是修道的旅途更顺利。 Ya, lalu juga jalan dari pembinaan diri kita menjadi lebih lancar. 那更顺利，修道的路更顺利，那我们的命当然就是运转就越来越好。 Ya, dengan jalan yang kita tempuh ini menjadi lebih lancar, maka nasib kita itu juga akan menjadi lebih baik. 那后学就祝福各位家人平安健康，学习愉快。 Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditujukan, bisa langsung ditanyakan. Dan juga mendoakan semuanya sehat-sehat selalu dan selalu lancar. 好，以上。 I